Selamat datang kembali di podcast Sudut Rumah. Hari ini aku bareng Bang Ali dan Sofwan. Dan hari ini juga kita akan bahas isu yang lagi viral dalam beberapa minggu ini. Kalian pernah gak sih lihat demo di depan gedung DPR? Ramai kan itu pasti. Tapi pernah gak kepikiran sama Bang Ali atau Sofwan, apakah suara mereka atau aspirasi mereka itu didengar atau tidak? Atau cuma stuck aja udah di depan pagar gedung DPR? Ya gak sih? Iya iya iya, pasti ini juga banyak bermunculan sih. Tapi kalau menurut gua sih pasti didengar lah gitu kan, aspirasi-aspirasi yang di depan gerbang pasti masuk ke dalam dan pasti ada pembahasan khusus gitu kan. Hanya saja kalau menurut gua pribadi ya, proses atau enggaknya itu, apa namanya, ada tahapan-tahapan karena kan ini cakupannya cukup besar. Intinya sih tersampaikan lah. Pasti tersampaikan lah gitu, walaupun sebenarnya kita nggak tahu. Maksudnya, wajar kalau kita nggak tahu karena kita nggak ada di sana gitu kan. Kalau menurut gue juga sama sih kayak, suara kita juga pasti didengar sama mereka. Apalagi kan kita datang juga rame-rame, di situ juga ya pasti mereka juga bakal mempertimbangin apa yang, sebaiknya yang bagus juga, gitu sih. Udah gitu pasti kalau orang demo tuh pasti bawa HP ya nggak sih, ada di sosial media, nggak mungkin sosok pemerintahan nggak main sosial media gitu ya. Aku juga sepakat sih, pasti suara kita didengar, hanya saja belum ada keputusan dari pemerintahan gitu, sehingga jadi bertanya-tanya di diri kita sebagai rakyat. Ngomongin aspirasi ya kan, apakah suara kita didengar atau enggak, belakangan ini ada isu yang viral juga gitu ya, itu mengenai video dari Menteri Keuangan kita Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani maaf. Nah, kalau dilihat itu sebenarnya itu hoax karena sudah diklarifikasi langsung oleh Ibu Sri Mulyani. Bahwasannya kalau perkataan gaji dosen dan guru adalah beban. Itu udah diklarifikasi. Anehnya menurutku ya, anehnya adalah klarifikasi sama isu hoax ya. Itu tuh viralan isu. Nah itu menurut kalian gimana tuh? Sebelum kita lebih jauh ya, itu aku pengen nanya kenapa sih kok klarifikasi lebih kalah gitu sama isu hoax? Karena mungkin, udah terlalu terlanjur duluan ya hoax yang tersebar, ya udah kemana mana terus juga kalau gampang buat digoreng. Selain yang mudah digoreng juga, masyarakat Indonesia masih apa ya, menerima informasi secara mentah-mentah gitu. Ini yang kalau gue lihat ya gitu kan. Karena ada satu berita yang, belum dipastikan kebenarannya tapi udah digembor-gembori lah, di-sharing-sharing gitu. Betul betul, tapi emang bener sih, maksudnya mungkin nggak tahu ya yang salah siapa, mungkin pasti yang nyebarin berita hoax ya, tapi kan masyarakat Indonesia nelan mentah-mentah aja gitu kan. Nah, tadi kita mengesampingkan berita hoax ya, kita mengesampingkan dulu deh, tapi kalau misalkan dosen sama guru gajinya dibilang beban negara, itu menurut kalian berdua gimana? Oke, kalau menurut gua sih, nggak bisa dibilang beban juga, karena emang ini salah satu, kewajiban negara dan kewajiban kita semua sebagai warga Indonesia ya, untuk sama-sama, membangun, kemudian sama-sama, apa ya, terlibat untuk memajukan pendidikan di Indonesia, gitu. Kalau menurut gue sih, nggak bisa dibilang nggak bisa dibilang beban juga karena itu terlalu, negatif kalau, disebut beban. Lebih baik, itu dibilangnya tanggung jawab dari pemerintah gitu. Kan tadi udah ngomongin masalah berarti memang guru itu bukan beban, tapi seharusnya lebih ke tanggung jawab negara untuk membuat pendidikan di Indonesia itu lebih maju gitu kan. Ngomongin perihal guru atau dosen gitu, kayak ini seru deh. Ada pengalaman tertentu nggak sih di sekolah gitu, maybe dalam, yang guru yang benar-benar baik sampai menginspiratif, ada juga kan pasti guru yang buat kita takut untuk belajar, itu kan nggak apa-apa ya untuk seru-seruan gitu. Ada nggak sih dari Sofwan sama Bang Ali? Ngomongin guru ya, gua keinget banget, waktu pas zaman SMA, ada salah satu guru, dia namanya Bu Sumarsih, ini guru IPA. Nah, pada saat SMA itu ada salah satu, ini temen satu kelas ya, teman satu kelas yang memang secara ekonomi mungkin nggak seberuntung kita yang di kelas-kelas yang lain, kesulitan untuk, biayain sekolah. Dan karena waktu itu udah mepet sama, sama waktu untuk, ujian, jadi nggak bisa ikut nih karena belum bayaran dan lain sebagainya. Nah dari situ
semua biaya, kemudian buku-buku, dikasih sepatu sama Bu Sumarsih. Itu yang bikin kayak, wah jarang banget. Mungkin apa ya, guru di luar sana baik semua menginspirasi. Tapi gua ngelihat Bu Sumarsih itu sosok yang berbeda gitu kan. Bisa ngeluarin uang apa namanya, pribadinya untuk ngebantu muridnya lagi kesusahan. Itu menurut gue inspiratif banget sih. Betul, kalau menurut, gue juga, tiap, guru itu punya, eee, inspirasinya sendirilah, kita bisa, mengikuti setiap guru itu beda-beda, dia punya, eee Motivasi tersendiri lah buat apa namanya, ngajarin anak-anaknya, ngasih contoh pastinya lah gitu. Oke, tapi punya pengalaman nggak? Kalau pengalaman sendiri ke guru inspiratif enggak terlalu ini ya, enggak terlalu banyak. Tapi, saya lihat, guru tuh emang jadi panutan lah buat pribadi. Betul betul, beban juga sih. Beban menjadi guru tuh, apa ya, bukan beban, tanggung jawab lah. Tanggung jawab menjadi guru tuh besar banget karena pertama dia akan menjadi sosok yang akan dilihat oleh semua anak-anaknya, murid-muridnya gitu kan. Tapi punya peran yang penting juga di rumah. Jadi dia punya peran yang berat gitu antara di rumah dan di sekolah kan. Nah, tadi kan ada peran inspiratif dan terima kasih ya sudah kali aja dengan adanya cerita dari Bang Ali kan, jadi di luar sana semua guru-guru dari tiba oh ya emang kita tuh harus saling membantu gitu kan, membantu siswa. Zaman sekarang kan udah banyak ya guru-guru Gen Z, betul gak sih? Guru-guru jadi temen-temenku juga banyak yang guru anyway, temen-temenku banyak yang guru. Melihat perbedaan antara guru Gen Z sama milenial ke atas, menurut kalian apa? Dua-duanya bagus lah, punya apa namanya, sisi positifnya masing-masing. Kalau yang anak-anak atau guru-guru Gen Z yang zaman sekarang bener, lebih friendly, kemudian lebih apa ya, lebih pengetahuan tentang teknologinya lebih jauh lebih bagus kayak gitu kan. Ngajarin dengan kreativitas mereka ke anak-anak, ke muridnya gitu kan, dibanding dengan guru-guru milenial gitu. Tapi sebenarnya guru milenial sendiri nggak kalah apa namanya, nggak kalah kreatifnya juga. Mereka punya cara tersendiri untuk ngajar ataupun ngasih ilmu ke murid-murid. Pendekatannya juga beda ya, Gen Z sama gen milenial. Mereka ngajarin, generasi juga beda, mulai kayak sekarang, karena kemajuan teknologi, semua Gen Z harus, pahamlah sama teknologi, gimana cara, pendekatan ke anak-anak sekarang yang terlalu sering megang gadget gitu. Oke oke. AI juga ya, penggunaan AI juga sekarang udah. Oke, mungkin maksudnya metode pembelajarannya jauh lebih mengikuti zaman gitu ya dibandingkan yang milenial. Walaupun sebenarnya keduanya tuh punya sisi keunggulan gitu, keunggulannya masing-masing. Dengan kebaikan, guru Bang Ali ya gitu, apakah gitu dengan gaji seorang guru, baik guru honorer dan guru yang lainnya gitu, apakah itu apa ya, sesuai gitu dengan jasa yang udah mereka berikan ke kita gitu? Oke, kalau ngomongin guru honorer ya, kalau menurut gua belum sih. Artinya guru honorer ini belum sejahtera gitu kan, apa namanya, dengan penghasilan mereka gitu kan. Guru honorer ini dituntut untuk memegang suatu tanggung jawab yang besar, mengajarkan ke generasi Indonesia selanjutnya, tapi dengan kondisi yang sekarang jauh banget dari kata sejahtera. Jadi guru guru honorer ini harus punya sampingan buat menghidupin keluarganya dan lain sebagainya gitu. Karena isu ini juga, apa namanya, kayak guru-guru honorer tuh, teriak lah, dia Betul betul. di sosial media, banyak keluar, Rame ya sama ya curhatan-curhatan dari guru honorer karena isu, tentang beban negara ini. Kelihatannya juga kurang sejahtera gitu, banyak yang cerita. Aku suka lihat di sosial media kalau lagi ini di TikTok salah satunya, itu tuh ini banyak banget guru-guru di pedalaman sana ya, yang jauh dari kota, itu berteriak kayak, apa ya, ini tuh nggak gitu, nggak sesuai dengan isu yang ada gitu. Ya benar, kalau bawah sana guru tuh nggak patut untuk dibilang beban, betul. Nah,
Nah, menanggapi isu-isu yang guru-guru pedalaman sana viral di TikTok gitu ya. Kalau menurut Bang Ali sama Sofwan sendiri, apakah, guru di pedalaman sana dengan mereka berkoar-koar melalui sosial media, itu sampai gitu ke pemerintahan? Menurut kalian sampai nggak? Ya pastinya sampai sih karena, ramai juga ya. Mungkin karena isu ini udah terlalu lama, terus juga baru, apa namanya, bangkit lagi gitu, mungkin bakal ada upaya dari pemerintah yang bakal serius gitu ya, nanggepin tentang kesejahteraan guru honorer ini. Gitu sih harapannya mungkin. Iya sih, bener banget. Jadi emang kan kalau di Indonesia ya, kalau nggak viral nggak didengerin. Iya bener kan, jadi harus viral dulu gitu kan. Ya semoga sih dengan adanya yang, viralnya sekarang bisa ngebantu, guru-guru yang di luar sana biar makin, bisa apa ya, menunjukkan aspirasi mereka melalui sosial media gitu kan. Karena kan nggak mungkin juga ya mereka datang ke, Jakarta ataupun ke apa namanya, pemerintah bagian terkait gitu kan. Lebih apa ya, lebih manjur viral dulu ya, baru ditanzupin gitu. Oke, karena emang segala sesuatu harus diviralin dulu, baru terkenal ke up tuh isunya ya lah. Nah, berarti menurut kalian berdua tuh pasti didengar, walaupun dengan, feedback yang akan cukup lama, betul nggak? Itu akan didengar karena setiap orang kan sekarang sosial media itu nggak cuma yang sepantaran kita, tapi di bawah kita bahkan yang sudah tua juga masih main sosial media, ya kan. Berarti bener sih, aku juga sepakat itu didengar, tapi perihal feedback itu wallahu a'lam bishawab. Iya kan? Betul gak sih? Kita serahin aja ke yang atas. Ya semoga aja sih, apa ya, kita sama-sama berharap, ada feedback positifnya, ada feedback baiknya buat, guru-guru yang honorer terutama yang di pedalaman juga terutama supaya hidup mereka lebih sejahtera gitu. Oke, berarti tadi kalau kita bilangnya perihal, gaji honorer, gaji guru honorer tuh belum ya menurut Bang Ali sama Sofwan ya, belum pas lah dengan apa ya, dengan keadaan Indonesia yang di tahun 2025 ini gitu. Berarti kalau tadi dibilang gaji guru honorer itu belum sepadan lah dengan apa yang sudah diberikan ya para guru tersebut. Berarti kalau kita balikin ke isu yang pertama, berarti yang beban siapa? Kalau bukan guru atau dosen. Yang gajinya besar, cuman kontribusinya dikit. Gimana? Maksudnya gaji besar? Kayaknya di perusahaan-perusahaan luar tanah juga gajinya pada besar, tapi tidak berkontribusi Selain untuk gajinya negara. besar, tunjangan juga besar. Siapa itu profesinya? Koruptor ya. Kenapa? Soalnya Pak koruptor gitu. Ya apa ya, cuma makanin duit rakyat aja sih, ya. Jadi apa namanya, kerjanya juga nggak ada, terus mana tuh ya, pastilah itulah, pastilah. Bukan hanya 1, 2 orang, kan rakyat Indonesia ya pasti enak gitu kan harusnya, apa namanya, dana ini buat, program ini tapi ya dimakan sendiri gitu. Udah apa, penyakitnya negara kita ya. Berarti kalau menurut Bang Ali itu koruptor adalah salah satu beban. Nah, tadi Bang Ali bilang koruptor beban negara. Terus Sofwan tadi nge-spill yang gajinya besar, tunjangannya besar. Siapa sih kalau boleh tahu? Ini boleh nih disebutnya. Ya nggak apa-apa, Oke, terbuka oke. di sini kan, ini kan forum rakyat Iya. ya. Ya, oke. Yang dimaksud tuh DPR. Oh, DPR-nya sendiri, Iya. yang di demo. Iya, yang di demo Oke, kemarin. berarti aku timbul pertanyaan lagi dari aku. Kalau misalkan itu DPR, apakah kita masih butuh DPR atau sama sekali tidak dibutuhkan? Oke, kalau gue sih tetap butuh sih, maksudnya, dengan Indonesia yang, apa namanya, sekarang tetap butuh, cuma memang harus diperbaiki gitu kan, dari sistemnya, orang-orang di dalamnya gitu. Ya, setuju banget sih. Kita masih perlu DPR, cuman ya, eee, ya perlu diperbaiki di dalam ya, dengan gaji dan tunjangan besar, kontribusi yang didapat juga harusnya lebih besar juga.
Nah, kita udah selesai untuk membahas topik kali ini ya, yang beban siapa gitu. Dan semoga dari topik ini ataupun dari podcast Sudut Rumah bisa membantu masyarakat di luar sana untuk pemerintah lebih aware lah dengan isu-isu yang ada. Semoga makin maju, makin sejahtera. Betul, betul, betul. Karena kita masih rangka dalam ulang tahun Indonesia kan 80 tahun kan. Iya benar. Oke, nah jadi kita kayaknya udah cukup ngobrol-ngobrolnya. Kita akan ngebahas tema-tema yang lebih seru lagi ya nanti di depan sana. Dan untuk teman-teman di rumah ditunggu episode-episode selanjutnya yang akan lebih seru, lucu gitu kan, happy dan tentunya tentang daily life gitu. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton podcast Sudut Rumah. Bye-bye.